رب بلغ مقاصدنا ووسع لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Asy-Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Kembali Al-Baqarah ayat 176. Apa? Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. 176 ayat. Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ مَلَائِكَةً. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun, telah berkata Imam Jazuri, siapa orang baca Quran tanpa ada tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Dzalika bi an tajibul gunah bi annau asyamsiyah lamnya lam jalalah tebal bi annallah hanazzalal al-qamariyah alif lam ketemu dengan kaf ada sukun alnya dibaca hurufnya ada 14 nazzalal kitab tabi'i tab fathah bertemu dengan alif. Alifnya alif rosan karena alif terbagi 3. 1 alif rosam maksurah mamdudah. Bil al-qamariyah haqqa. Qalqalah akbar karena qaf tasdid diwakafkan ada tanda wakaf. Qal al-waqfu lebih utama berhenti di bil haqq, bukan bil haqq tapi tahan bil haqq karena double qaf ya. Wa innal ladzi nakhtalafu fil kitabi la fi shiqaqim
ba'id iklab, tanwin ketemu dengan ba. Kalau pas syafawi mim ketemu ba, itu dalam hukum mim. Ini dalam hukum tanwin. Ya. Syikakim ba'id. I-nya mad ari sukun, dalnya qalqalah kubra. Ba'id ya. Karena qalqalah terbagi 3, sugro, kubro, akbar. Nah, ini kubro ya. Hurufnya ada 5, yaitu baju di toko atau kutubu jadin. Kemudian lai harpulin, karena sebelum ya sukun ada apa? Fathah. Sedangkan huruf linnya ada 2, ya sama waw. Lai lau, itu namanya harpulin. Kalau di akhir kalimat namanya mad lin. Khauf laisan al-qamara bil ikhfa akrab, karena nun ketemu dengan ta. Karena ikhfa terbagi 3, akrab, ausat, abad. Akrab itu dekat, ulut udah monyong, jadi bacanya tuan, bukan bukan, tapi tuan lu tapi wujuh hakum idhar syafawi, karena mim ketemu dengan qaf. Kalau mim ketemu ba ikhfa syafawi. Kalau mim ketemu mim idgham mimi. Itu dalam hukum mim mati terbagi 3, ada ikhfa syafawi, ada idhar syafawi, dan idgham mimi. Ini jangan ditahan. Wujuhakum kibalal Qamari masyariki wal maghribi walakinnal billaman badal alif di atas alif. Man amana billah, asam ya lamnya lam tarkik. Kalau jalakan tebal ini enggak. Man amana billah, billah bukan billah, bukan, tapi billah tipis. Hiwal al-qamariyah mil badal, alif di atas alif. Pokoknya alif di atas alif itu badal. Kalau mau nggak ngaji itu namanya mad bandel ya. Akhiri wal mala, wajib mutasil kena mad asli disambut hamzah dalam satu suku kata, nggak bisa dipisah. Di atas lam ada alif mamdudah, tuh kayak bendera alif mamdudah. Kalau tafsir aslinya nggak ada tanda ya. Nah, cuman kita ada tahu rumus, setiap mad wajib pasti ada alif mamdudah sebagai tanda pemanjang dalam hukum bacaan. Makanya dibacanya 5 harkat. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tamkin, ya ketemu dengan ya, ya, iya. Wan nabiyyina wa tal al-qamariyah ma la'ala tabi lam fathah ketemu dengan alif-alifnya maksurah. Niat tanpa titik namanya alif juga, tapi namanya maksurah. Kalau tadi yang lurus rosam, yang ke bendera alif mamdudah. Ini panjangnya 2 harkat. Wa atal mala ala hubbihi, masilah qasirah terjadi pada domir, di depannya ada huruf zal. Kalau di depannya ada huruf alif itu masilah tawilah, panjangnya beda. Ini 2 harkat. Hubbihi dawil
Al-Qamariah kuru, Tafhim kuru, bukan kurba, bukan, tapi zawil kurba. Matabi ba fatah ketemu dengan alif maksurah. Ini alif maksurah seperti tadi ala ya tanpa titik. Wal yata ma sama tabi'i alif maksurah di depannya. Wal masakin wab kalau sugra wabnas sabil astawas asamsiah alif lam ketemu sin ada tasjid nya enggak dibaca wasa mad wajib depannya ada hamzah ili nawafil asyamsiah wa fil liqa abi wa aqa mas salat tawa tazaka tawal mufu nabi ahdihim idar sapawi mim ketemu alif idza ahadu was sabiri nafil ba'sa iwad darlah iwahi nal ba's ada wakaf apa? Qala al-waqfu ala bacanya wahinal ba's sinnya bawah bukan wahinal ba sin dibuang artinya akan berbeda makanya wahinal ba's ya ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun mad arisukun wallahu alam bisawab artinya zalika ay allazi dzukira min aklamihim annar wa ma yitu ba'daha yang demikian itu yang telah disebutkan dari ucapan mereka tentang neraka wa ma ba'daha dan apa yang setelah neraka bi anna Allah nadzal kitaba bil haqqi karena sesungguhnya Allah telah menurunkan Alkitab dengan bil haqq dengan benar pasti ya bi'an kemudian wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab adapun orang sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam masalah kitab lafi syiqaqim ba'id mereka adalah lafi di dalam sungguh-sungguh perselisihan mereka ba'id sangat jauh anil haqqi dari kebenaran laisal birra an tuwallu wujuhakum dan tiadalah kebaikan bahwa telah menghadapkan wajah mereka fi sholati di dalam salat kibalal masyriq yaitu ke arah timur wal maghrib dan ke arah barat nazala kemudian kata Allah walakinnal birra akan tetapi kebenaran kebaikan itu adalah man amana billah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan pada hari akhir wal malaikati wal kitab dan para malaikat dan para kitab-kitab Allah dan nabiyin para nabi wa atal mala dan orang yang telah diberikan harta hubbihi lahu yaitu hubbihi yang dia cintainya
yang memiliki kerabat, zawil qurba wal yatama dan orang-orang yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabni sabil dan orang-orang yang musafir, wasailin dan orang-orang yang meminta, yang menuntut, yang mencari, wafiriqob dan orang-orang yang riqab al-mukatibina wal isra, jadi orang-orang yang budak, jadi budak mukatibin yang sedang membebaskan kemerdekaan dirinya, ini namanya riqab al-mukatibin. Kemudian waqamas shalah dan mereka yang mendirikan salat, wa ataz zakat dan menunaikan zakat. Kemudian al-mufuna dan mereka yang menepati bi'adihim janji mereka, idza ahadu apabila mereka janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wasabirin dan orang-orang yang sabar, bil ba'sai di dalam kemiskinan atau sangat susah, wadarai dan orang yang ditimpa oleh sakit atau menderita, wahinal ba'as dan orang-orang yang istilahnya ba'as waqta syiddatil qital fisabilillah, di waktu perang berkecamuk. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini kesimpulan ayat tersebut secara arti sesuai dengan ayat, namun musannif pengarang dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan yang demikian itu adalah orang-orang yang disebutkan min uklihim nar, yaitu tentang neraka. Kenapa? Karena di dalam kitab itu telah dijelaskan tentang adanya surga dan neraka, adanya hari kebangkitan, ada tentang pembalasan. Itu oleh orang-orang Yahudi dihapus semua itu. Mereka enggak percaya ada neraka, ada surga. Padahal di kitab Tauratnya Nabi Musa ada neraka, ada surga. Tapi oleh mereka ditipek, dihapus. Makanya orang Yahudi begitu sadisnya, enggak punya pri kemanusiaan, main bunuh, main apa lagi? Main dipukuli segala macam, enggak ada perasaan. Kenapa? Karena mereka enggak menghapus bahwa siksaan neraka enggak ada. Makanya semuanya dia memperlakukan manusia dengan biadab. Ini contoh, itu kata Allah. Padahal bi'anna ini bisa babin dengan sebab annallaha, sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab dengan benar. Ya, bahkan mu'ta'alliqun, yaitu binazala, dengan turunnya yang membedakan mereka adalah amanu bi ba'dihim, mereka di satu sisi sebagian mereka beriman, sebagian mereka kafir. Bahkan ada yang berani menyembunyikan tentang kitab yang benar. Itu kata mufassir, kata penafsir daripada ayat bahwa bi anna wa nazal kitaba bil haqqi ay fakhtalafu fihi haitsu amanu bi ba'dihi wa kafaru ba'dahu, yaitu ba'dihi bi katmihi, menyembunyikan daripada kitab Allah. Perselisihan mereka terutama wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi bidzalika wa humul yahud wa yakila al musyrikun fil qur'ani haitsu qala ba'duhum, yaitu sya'run wa ba'duhum sihrun wa ba'duhum yaitu kahana. Mereka yang membuat perbedaan di dalam masalah kitab yang demikian itu adalah siapa? Orang Yahudi. Ada yang mengatakan orang musyrikin. Di dalam perbedaan masalah Al-Quran, mereka menganggap sebagian orang musyrik bahwa Quran itu merupakan syair. Kata orang musyrik, ya.
Karena di sini wakila al musyrikuna fil qur'ani haitsu qala ba'duhum syi'run. Kata orang musyrik itu adalah syair. Dan kata orang yaitu Yahudi yaitu sihrun, sebagai sihir. Quran itu bukan dianggap istilahnya mujizat yang paling besar Nabi kita Muhammad SAW, dan Quran itu merupakan kalam Allah, namun dibantah oleh orang Yahudi dan musyrik, itu bukan kalam Allah tapi itu syair Muhammad, itu sihir Muhammad, bukan dari Tuhannya, bukan. Itu kata mereka, ya. Bahkan dianggap kahanatu Nabi, mereka menganggap udah pikun. Yang namanya orang udah pikun kalau ngomong lantur, itu kan. Kalau masih normal kan nggak mungkin. Makanya mereka ada menganggap Muhammad itu, Quran itu bukannya istilahnya apa, bukan dari Tuhan Muhammad, bukan. Itu istilahnya sihir Muhammad dan syair Muhammad, dan ada mengatakan Muhammad udah pikun. Coba begitu Rasulullah dihinanya oleh mereka, Rasulullah dicerca dan dicaci maki sedemikian rupa. Tapi baginda Rasulullah begitu sabarnya menghadapi orang-orang musyrik dan orang Yahudi, orang Nasrani. Nabi tidak pernah dendam apalagi membalas. Karena umatnya saja, kita ambil contoh Ibrahim bin Adham. Dia sebagai penjaga kebun korma. Suatu saat ada preman yang minta korma, sedangkan Ibrahim bin Adham hanya ditugaskan untuk menjaga. Nah, kalau ada orang mau minta, hak nggak ngasih? Nggak bisa, kan itu punya orang, bukan punya dia. Malah habis ditampar oleh preman. Tapi Ibrahim bin Adham hanya bisa diam dan sabar walaupun dalam keadaan babak belur. Preman udah capek, ditinggal Ibrahim bin Adham. Begitu dia berlalu, ada orang yang tahu dia habis mementil Ibrahim bin Adham. Kata orang, "Hei Bung, Anda tahu nggak yang dipukulin tadi? Siapa?" Itu orang yang terkenal ahli sufi. Dia adalah Ibrahim bin Adham. Hah? Dia orang terkenal? Iya. Siapa yang nggak kenal beliau? Jangankan manusia, binatang pun bisa jadi kenal, gitu kan? Karena Ibrahim bin Adham seorang waliullah dan seorang sufi yang terkenal, akhirnya dia minta maaf. Begitu sampai kepada Ibrahim bin Adham, saudara, Anda tahu nggak, seluruh anggota tubuh yang Allah berikan untuk tidak memukuli orang lain, tapi untuk diambil manfaat, jalan ke masjid, tangan buat berwudu, untuk memberikan sedekah, bukan untuk mukulin orang. Nah, sekarang Anda minta maaf pada saya, sebelum Anda menjatuhkan tangan ke nampar saya sudah maafkan. Coba kira-kira gimana? Udah babak belur masih mau memaafkan. Bagaimana Rasulullah sebagai panutan umat manusia, nah umatnya aja masih mau memaafkan kesalahan orang sekalipun babak belur diapain? Dipukulin, tapi tetap dia bilang, sebelum Anda memukul saya sudah maafkan Anda. Subhanallah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha afun karim. Bulan puasa biasa dibaca, Innallaha afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Ini umatnya gimana? Rasulullah ketika mereka istilahnya cerca, caci maki, dianggap pikun, dianggap Rasulullah telah membuat sihir, padahal itu semua adalah bukan dari Muhammad tapi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Lafi, sungguh mereka adalah benar-benar istilahnya apa? Yaitu berselisih khilafun, ba'id yang sangat jauh, anil haqqi dari kebenaran. Itu orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan sebagainya menganggap Nabi seperti itu perbedaan pendapat mereka sangat jauh kata Allah dari kebenaran. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum fi sholati. Bukanlah
kebaikan yang antuwallu, bahwa engkau menghadapkan wajahmu fi sholati, di dalam salat, kibalal masyriq, ke arah masyriq. Apa masyriq? Timur, wal maghrib, barat, ya. Kemudian nazala, yaitu roddan ala yahud wa nasara haitsu za'amu dzalika. Di sini Allah menyatakan laisal birra, tiadalah termasuk nilai kebaikan atau bukan kebaikan orang yang menghadapkan wajahnya di dalam salat ke arah timur dan barat. Ini ayat diturunkan karena menolak ungkapan Yahudi dan Nasrani haitsu za'ama, yang mereka membuat, yaitu za'am, sangkaan yang demikian itu. Jadi Nabi pernah kan salat menghadap timur, ketika Rasulullah menghadap timur diperintahkan menghadap ke arah barat. Makanya di Mekah tuh ada masjid kiblatain, 2 kiblat, ke arah sana ke arah sini. Nah itu ketika salat zuhur 2 rakaat Rasulullah suruh menghadap ke Ka'bah. Kemudian Nabi memutarkan diri sampai sekarang, tapi masjidnya tetap diabadikan oleh kerajaan Saudi yang disebut Masjid Kiblatain. Nah kalau ke sana mampir, jadi lihat kiblatnya jelas, walaupun terkadang nggak boleh masuk sama orang Wahabi, karena saya sendiri waktu masuk sempat bertengkar dengan mereka. Ya, mereka larang, nggak boleh. Ya haja haroka, ayo pergi, jangan masuk. Tar dulu, aneh kesini memang mau ngapain? Aneh kan dari Indonesia jauh-jauh ke sini nih, bendera merah putih nih di lengan saya. Kan biasanya pakai bendera merah putih sebagai bukti. Kalau Anda mencegah pada saya, nggak akan mundur saya. Kenapa? Tujuan saya ke sini hanya ingin tahu tapak tilas Rasulullah, bagaimana dulu ketika salat menghadap ke, tiba-tiba Allah perintahkan menghadap ke barat. Cuman itu bukan tujuan istilahnya mengusap-ngusap masjid kemudian diusap ke badan. Karena biasanya orang Indonesia begitu. Kalau jarah ke wali-wali aja diusap-usap pintunya, kuburannya, kemudian diusap ke mana? Ke badan. Itu contoh, ya. Itu mereka suka melarang. Tapi ya alhamdulillah akhirnya dia narik temannya sendiri. Kalau bahasa kita udah jangan dilayanin, biarin, bebasin aja. Dalam artian lagian lo sok berkuasa di sini. Ini kan punya umat Islam, bukan punya Wahabi, gitu kan. Nah, ini jadi kalau menghadapi orang mereka tuh lawan aja deh. Ya, dia makan nasi apa makan korma? Kita makan nasi, masa makan nasi kalah. Nah ini kembali tadi itu contoh. Itu lapis syikokim ba'id. Kemudian yang berikutnya, walakinnal birra, akan tetapi aidal birri, yang memiliki kebaikan tadi, wa quri'a, dibaca bifathil ba, boleh baca walakinnal barra, boleh baca walakinnal birra. Cuman kalau barra itu bisa jadi daratan, kalau birru bisa jadi kebaikan, kalau burru bisa jadi korma. Itu padahal hurufnya sama, ba sama ro. Kalau dibaca birra kebaikan, dibaca burru jadi korma, kalau baca barra daratan. Itulah kayanya bahasa Arab. Salah baca punya arti berbeda. Makanya saya pernah ngaji kitab Uqdul Juman, 6 macam ilmu nahwu, sorof, mantek, bayan, dan ma'ani, dalam satu kitab. Tapi saya ngajar ibu-ibu, judulnya Iqdul Juman fi adabi tilawatil Quran, tentang tata cara membaca Al-Quran. Padahal tulisannya sama, cuman bedanya Uqdul Juman, Iqdul Juman, Aqdul Juman. Tapi artinya itulah bahasa Arab. Makanya nggak boleh gegabah menerjemahkan bahasa Arab kalau nggak ngaji. Ini terkadang pengen ngajar, ngajinya dapat dari mana tuh ilmu? Apa cuma ngibulin murid doang? Itu kan ngebohongin apa? Murid lawang nggak punya guru umpamanya. Itu naudzubillah min dzalik. Jangan coba-coba, ya. Karena kata orang sufi bilang ikdumun nas, ikdum
Ikdun nas qabla awanihi summun qatil. Apabila seorang tampil ke depan, itu bagaikan racun yang bisa membunuh. Artinya dia ngajar nggak punya ilmu, itu sama aja ngeracunin. Ya, ini kembali. Nah, kemudian walakinnal birra tadi aidal birri, boleh baca fathil ba barra, yang memiliki kebaikan itu ay barra ya. Kalau seandainya tanpa tasdid ya barra birru burru. Nah, ini kembali beda arti, padahal cuman harokahnya doang u i a, tapi artinya beda. Itulah bahasa Arab. Contoh lain, ainun, mata, bisa jadi mata kaki, bisa jadi mata-mata, bisa jadi mata air. Itu asalnya ainun, tapi punya arti 4 macam. Coba, apa enggak kaya tuh bahasa Arab? Ya, jadi kalau saya arti aja, ini bahaya menterjemahkan Al-Quran. Man amana billah, orang-orang yang istilahnya melakukan kebaikan, adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Mereka orang beriman kepada Allah. Sebab nggak mungkin kalau orang bukan beriman dia akan melakukan kebaikan. Karena dia tahu orang melakukan kebaikan jaminannya adalah surga. Man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa orang yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa dianiaya sedikit pun. Itu dijanji Allah. Jaminan bagi orang yang berbuat baik namun didasari dengan iman, bukan berbuat baiknya doang, tapi imannya itulah. Ya, yang kedua bukan hanya beriman, tapi wal yaumil akhir, dia percaya kepada hari akhir akan terjadi nanti suatu saat, entah kapan terjadinya, wallahu a'lam bisawab, tapi Allah sudah memberitakan akan terjadi hari kiamat. Makanya kita perlu persiapan. Kalau hari kiamat nanti besok. Nah, kalau hari kiamat besok kira-kira gimana? Walaupun Nabi telah memberikan terjadinya hari Jumat, makanya orang-orang NU tukang malam Jumat baca Yasin, baca ratiban, zikir, doa, malam bangun, karena khawatir kalau besok kiamat. Kalaupun enggak, pahala ya daripada main catur, daripada nonton, mendingan persiapan kalau kiamat datang. Persiapan udah ada. Itu kan, ini wal malaikatullah. Wal malaikati wal kitab, juga percaya kepada para malaikat, wal kitabi al kutubi, yakni kitab-kitab Allah yang telah diberikan kepada para nabi sebelumnya, baik kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa nabiyina, juga mereka percaya kepada para nabi-nabi Allah. Wa atal mala, dan mereka yang diberikan mala. Apa mala? Harta, ya. Ala hubbihi, yang mereka sangat cintanya dengan harta. Makanya kalau orang udah cinta harta, cinta jabatan, mati nggak bakalan mau. Ada sini yang cinta harta, cinta jabatan, itu nggak bakalan mau mati, karena takut hartanya, takut jabatannya. Makanya sakit kayak apapun pasti dia cari dokter yang terkenal, sekalipun harus keluar negeri karena takut. Itu menunjukkan hubud dunya karahiyatul maut. Orang kalau dia cinta dunia sama mati benci, bila perlu dibayar malaikat supaya jangan dicabut nyawa. Coba, makanya saya pernah mendoakan pejabat dirawat di rumah sakit Harapan Kita sehari 3 juta. Nah, begitu acara ulang tahun udah berobat ke berbagai macam negara. Nah, persis mengundang saya di rumah sakit Harapan Kita malam Jumat Kliwon karena kelahiran si pejabat tersebut. Dibuka oleh istrinya, malum istri pejabat, ngomongnya juga pintar. Apa kata dia? Maaf,
Ustaz, ini kebetulan malam Jumat Kliwon kelahiran Bapak dan ulang tahun Bapak. Sakit sudah sekian lama. Negara mana yang nggak dikunjungi, kata orang dokternya hebat, berangkat. Tapi ternyata nggak kunjung sembuh. Siapa tahu malam ini kita doa kelahirannya dapat sembuh. Tumpengnya gede luar biasa. Mungkin bukan ayam jago lagi, tapi ayam karena tongkrongannya gede. Di atas tumpang kumpul keluarganya. Udah kita baca doa. Kita baca doa, kemudian beberapa hari kemudian ketemu dengan supirnya. Pak, yang kemarin doa bersama Jumat Kliwon gimana? Alhamdulillah Ustadz mati juga nih. Tuh mati juga kan. Berobat kemana-mana nggak sembuh, uangnya habis, hasil jabatan nggak tersisa, ternyata mati juga. Raja mati, rakyat mati, orang kaya mati, orang miskin ada yang nggak mau mati. Itu kata nyanyian sekarang. Nah ini kembali tadi, kemudian wal nabi wal fadl wal hubbi zawil qurba, yang memiliki kekerabatan dan anak yatim dan orang miskin dan orang musafir dan orang yang meminta-minta, wa pirikab, dan orang yang itu budak yang sedang memerdekakan budaknya. Bahasa kita begini, si Hasan dia budak, tapi kata majikannya, "Hei Hasan, lo boleh merdeka, yang penting kredit, bayar tiap bulan berapa duit. Nanti kalau udah selesai kamu baru merdeka." Ini namanya budak mukatab. Ya, sedang memerdekakan diri karena budak nggak bisa bebas kalau belum bisa membebaskan diri. Wa qama salat, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka yang menepati janji tadi, apabila janji, dan orang-orang yang sabar, dan orang yang sabar ketika ditimpah dengan kemiskinan atau dengan sakit dan ujian dan sebagainya, wahinal ba'as, atau dengan berbagai macam isimnya waktu di saat berperang kecamuk. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan yaitu fi imanihim, iman mereka, wa idaihim, dan istilahnya pengakuan mereka itu adalah benar, kata Allah. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Insyaallah nanti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, tentang pembunuhan. Bagaimana menurut Islam kalau ada orang yang membunuh? Insyaallah nanti ke depan, karena Isra telah tiba. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Bertemu kembali Sabtu yang akan datang dalam kajian yang lain. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur. La ilaha